Dengar Ustaz, dengar Ustaz. Maaf ya, sebelumnya baru pertama ngisi Zoom, jadi masih bingung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya nggak nampak kan? Enggak nampak Ustaz, enggak nampak. Itulah Mas. Nah, itu. Oh. Dia di paling bawah deh Ustaz. Tuh, ada tuh gambar kalau bacaannya kalau nggak salah stop video atau apa gitu. Itu aja diklik. Coba Ustaz, mana tahu bisa. Di start video. Ya, ada. Nah, iya. Tuh, coba pencet, coba pencet. Dipencet. Bentar ya. Dia file to start di video kamera. Gagal katanya. Lain Ustaz kira. Kenapa ya? Gagal. Panitia ada yang ngerti mungkin. Nah, oh, mungkin keluar sebentar, habis itu masuk lagi Ustaz. Mana tahu bisa kan? Ya, Mungkin tadi ada salah bentar pencet ya. kan. Nah, keluar sebentar nanti masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian dimanapun berada, pada malam hari ini saya diamanahkan untuk mengisi kajian kita malam ini. Jadi terlebih dahulu saya minta maaf. Nah, karena baru pertama perdana ini ngisi kajian lewat Zoom. Nah, makanya ada kendala dari kamera ataupun mungkin suara yang kurang jelas. Suara jelas semuanya kan? Ustaz? Jelas Ustaz, jelas Ustaz. Nah. Jadi materi kajian kita malam ini tafsir Quran surah Al-A'raf. Jadi karena temanya perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja. Maka karena diminta dari panitia untuk mengisi ini, maka setelah saya bawa ke Al-A'raf, maka ayat yang berkenaan dengan tema yang di atas itu ada pada Quran surah Al-A'raf ayat 32. Ayat 32. Nah, kecampur pendinginnya. Diaduk dulu di atasnya dingin. Ayat 32 Quran surah Al-A'raf yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah.
Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan itu untuk orang-orang yang mengetahui. Maka di sini setelah kita melihat di kitab-kitab tafsir, maka ayat ini diterangkan ada sababun nuzulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai kitab tafsir namanya Tafsir Mazhari. Wal bahthu fi sababin nuzul. Anna qawlahu ta'ala ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasi yuwari sawatikum warisha. Al-A'raf 2 ayat 26. Ila qawlihi ta'ala qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Al-A'raf ayat 33. Jadi dari Al-A'raf ayat 26 sampai Al-A'raf ayat 33 ini, al-ayatu kulluha nazalat hina kanatil arabu fil jahiliyati tatufu bil baiti uratan. Jadi semua ayat ini tadi dari ayat 26 sampai ayat Al-A'raf ayat 33 semuanya ini turun tatkala orang-orang Arab pada masa jahiliyah mereka ini tawaf di Ka'bah uratan dalam keadaan bertelanjang. Yaqulun, mereka berkata, la natufu fi thiyabin asaynallaha fiha. Kami tidak mau bertawaf memakai pakaian yang kami telah gunakan untuk maksiat kepada Allah. Wa tawafatil mar'atu uryanatan wadi'atan yadaha ala farjiha. Dan wanita pun ikut juga bertawaf dengan keadaan telanjang dan meletakkan tangannya di atas kemaluannya. Aslinya sebenarnya asbabun nuzulnya turun menggunakan orang Arab jahiliyah dalam keadaan telanjang. Tetapi ada satu kaidah di dalam ilmu tafsir yang mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran yang diambil hukum adalah bi'umumil lafzi, adalah dengan umumnya lafaz, la li khususis sabab, bukan dengan sebab yang khusus. Manakala ayat ini tadi lafaznya di situ adalah umum. Sebelum mengatakan atakum inda kulli wa aqimus sholata. Al-A'raf ayat 31, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maka di sini kalau dari lafaz ayat, di sini ayat ini menggunakan kata-kata inda kulli idin. Lafaznya umum. Maka menjadi kaidah di dalam ilmu usul atau dalam kaidah tafsir, maka yang menjadi pelajaran diambil adalah umumnya lafaz ini, inda kulli masjidin. Bukan dengan kekhususan sebab. Berarti ayat ini mengandung hukum bahwasanya wajibnya menutup aurat ketika sholat ataupun ketika tawaf. Maka nanti kalau dipanjang lebarkan, bagaimana ketika di luar sholat, nanti ada pembahasan tentang hukum tentang aurat. Maka dikatakan ulama, ya bani adam khudzu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, maksudnya adalah pakailah pakaian kalian. Sebagaimana di tafsir Al-Mazhari dikatakan wal ayatu kulluha natiqatun anna khalqal libasi lil insani li ajli
satri auratihi ni'matan minallahi ta'ala. Wa dzalika huwa taqwa. Adapun semua ayat ini berbicara tentang Allah menciptakan pakaian untuk manusia untuk tujuan menutup aurat sebagai nikmat dari Allah Ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan taqwa. Wa kashful aurati wa tarkus satri fitnatun wa idlalu minasyaitani. Qad amila awalan bi abikum Adama wa thaniyan bikum. Dan membuka aurat dan meninggalkan menutup aurat ini merupakan suatu fitnah dan penyesatan daripada setan yang telah dilakukan setan pertama sekali bi abikum Adama, kepada bapak kalian Adam. Makanya dalam surah Al-A'raf ini sebelum ayat yang ini ada diceritakan bagaimana kisah Nabi Adam digoda oleh setan sehingga memakan buah khuldi, sehingga di situ hukuman yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa itu yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihim. Allah mencopot pakaian Adam dan Hawa sehingga aurat keduanya nampak. Wasaniyan bikum. Dan ini setelah setan menyesatkan Nabi Adam, dan ini juga cara setan untuk menyesatkan kalian Bani Adam, yaitu dengan cara menggoda kalian untuk membuka aurat. Wa annahu fahishatun taf'aluhul Arab. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang buruk, yang keji yang dikerjakan oleh orang-orang Arab. Taqlidan bi abaihim. Karena mereka ikut nenek moyang mereka, waftiraan 'alallahi ta'ala, dan mereka membuat kedustaan terhadap Allah. Jadi intinya di sini ayat surah Al-A'raf ini, kalau dari sababun nuzul dia menceritakan tentang teguran Allah kepada orang-orang Arab jahiliyah yang mereka tawaf dengan keadaan bertelanjang, dengan alasan mereka tawaf itu dengan keadaan suci tanpa memakai pakaian yang mereka gunakan untuk maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur ini adalah suatu perbuatan yang keji. Makanya dari kaidah usul tadi, walaupun ayat ini sebabnya khusus, tetapi ayat ini hukumnya adalah umum. Ayat ini hukumnya adalah umum. Atau perhiasan yang disebut dalam ayat ini adalah pakaian. Kemudian ada beberapa permasalahan, karena temanya tadi adalah bagaimana bahwasanya perhiasan atau pakaian dan makanan yang baik itu di dunia ini bagi orang beriman dan orang kafir. Sedangkan di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan di ayat ini, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya? Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia.
Maaf, terputus tadi ya. Ya, Terputus Ustaz. tadi ya. Iya, terputus, Ya. Ustaz. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi tentang masalah perhiasan. Jadi maka ulama ahli tafsir mengatakan perhiasan di sini adalah sebenarnya pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Sekarang kita apa tadi? Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya pakaian hiya ay az-zina wat thayyibat katun lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Hukum asalnya sebenarnya asli penciptaan perhiasan dan juga makanan yang bagus. Sebenarnya aslinya Subhanahu wa taala memang ciptakan untuk orang-orang beriman. Bahkan sebenarnya dunia ini semuanya aslinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan karena memang orang beriman masih ada di dunia. Nah. Jadi walaysa lil kuffari illa tab'an lil mu'minina syarakahumullahu ta'ala fi ibtila'an wastidrajan. Maka dikatakan oleh ulama ahli tafsir, walaysa lil kuffari. Aslinya sebenarnya pakaian itu sebenarnya tidak ada bagian untuk orang kafir, kecuali itu hanyalah tab'an lil mu'minin. Karena mereka mengikuti orang mukmin, syarakahumullahu ta'ala fiha. Allah Subhanahu wa taala mengikutkan orang kafir mendapatkan nikmat dunia ini juga termasuk di dalamnya pakaian itu karena masih adanya orang beriman. Cuman tujuan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat-nikmat ini kepada orang kafir adalah ibtilaan wastidrajan. Merupakan ibtila, cobaan, wastidrajan dan juga istidraj. Khalisatan yaumal qiyamah. Dan perhiasan ini nanti khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang beriman pada hari kiamat. Maka kalau kita buka di dalam hadis Muslim, kalau nggak salah di hadis Muslim. Di hadis Muslim dari riwayat Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan gurran gurlan qultu ya Rasulullah an-nisa wa rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din qala sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah al-amru asyaddu min ay yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kalau kita dilihat di hadis Muslim, hadis Muslim nomor 2859, di situ ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan. Bahwasanya manusia nanti hari kiamat akan dibangkitkan pada padang mahsyar dalam keadaan khufatan, mereka tidak beralas kaki. Uratan, mereka dalam keadaan telanjang. Burlan, dan juga orang yang sudah disunat pun balik lagi seperti dia disunat. Maka Aisyah mendengar hadis ini, beliau heran. Aku bertanya, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an, an-nisa wa rijalu jami'an. Wanita-wanita dan laki-laki semua saling melihat satu sama lain.
SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah al-amru asyaddu min ayyanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, permasalahannya lebih sulit dari saling melihat satu sama lain. Jadi karena memang susahnya hari kiamat, tidak kepikiran lagi orang untuk melihat keadaan orang lain. Tapi walaupun begitu keadaan padang mahsyar, maka kalau kita lihat di riwayat-riwayat lain, seperti kalau kita buka Hakim, hadis riwayat Hakim yang sering mungkin kita ketahui tentang orang tua dari anak yang hafiz Al-Quran. Maka di riwayat Hakim dikatakan orang tua yang anaknya hafiz Quran, maka akan dipanggil ketika mereka dibangkitkan di mahsyar, mereka ini akan dipakaikan mahkota. Dan juga mereka ini akan dipakaikan pakaian dari sutra yang bercahaya. Sampai kedua orang tua yang anak yang habis sekolah ini bertanya, lima kusina hadza, ya Allah kenapa kami diberikan pakaian ini? Maka di dalam riwayat katakan, li akhdhi waladikum al-Qur'an, karena ini pahala daripada anakmu yang menghafal Al-Quran. Maka ini salah satu ayat yang mengatakan tadi memang ketika orang dibangkitkan di padang mahsyar, maka keadaan orang ini bermacam-macam. Ada yang berpakaian, tetapi ada banyak orang, bahkan umumnya orang ini tidak berpakaian ketika terjadi hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat. Makanya di sini disimpulkan halo? Masih ada orangnya kan? Masih Ustadz, masih dengar. Namanya agak beda soalnya kalau ngisi online ini awak karena tak nengok langsung agak nanti diundang offline Ustaz. agak kurang bisa mengatur kata-kata. Karena biasa kalau ngajar itu apa? Karena biasa kalau ngajar itu dari dua arah awak. Maaf ya kalau bahasanya kurang pas. Kalau memang ada yang mau menghidupkan speaker, dihidupkan aja biar nggak sunyi kali awak ngajarnya. Nah, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, jemaah sekalian dimanapun berada, jadi yang perlu kita pelajari dari sebenarnya tafsir ayat ini dan tema yang kita bahas, sebenarnya inti dari surah Al-A'raf ayat 32 ini sebenarnya inti utamanya adalah membahas tentang hukum aurat. Jadi bahwasanya menutup aurat itu merupakan syarat sah untuk tawaf dan juga sholat. Dan juga walaupun ayat ini khusus, maka dengan kaidah
Halo? Masih ada orangnya kan? Masih Ustaz, masih. Tadi paham nggak yang awak jelaskan dari tadi? Boleh untuk Insya Allah paham, Ustaz. Coba kalau ada masukan dibilang, karena memang nggak biasa kalau ngajar dari satu arah gini. Udah pas, Ustaz, udah pas. Ya. adik ke Jogja aja. Jadi yang saya simpulkan di sini dan dari tema kita sebenarnya kan, tema kita di situ membahas tentang bahwasanya pakaian itu Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini memberikan untuk orang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Cuman kalau kita tengok di ayat tadi, qul hiya lil ladzina amanu, qul hiya lil ladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad, pakaian itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk orang beriman, lil ladzina amanu. Maka ulama ahli tafsir mengomentari ayat ini, walaupun di sini disebut lil ladzina amanu, tetapi orang kafir juga Allah Subhanahu wa taala berikan hak untuk mendapatkan pakaian. Kenapa? Ini merupakan berkahnya orang beriman. Makanya selama ada orang beriman di dunia ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selama masih ada orang beriman di dunia ini, bahkan dunia ini pun tidak akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam satu hadis dikatakan la taqumus sa'atu hatta la yabqal rajulun yaqulu la ilaha illallah wa fi riwayah yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di dunia ini tidak akan tersisa lagi orang yang mengucapkan, dalam satu riwayat mengatakan yang mengucapkan la ilaha illallah, dalam satu riwayat lagi mengatakan. Maka walaupun di ayat ini dikatakan pakaian itu Allah ciptakan, karena berkahnya orang iman, Allah SWT berikan juga kepada orang kafir sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengaji tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka ulama tafsir mengatakan Rahmanud dunya, Rahimul akhirah. Rahman ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang meliputi orang beriman dan juga orang tidak beriman. Wa Rahimul akhirah. Tapi Ar-Rahim ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan bagi orang-orang beriman. Jadi bukan suatu, makanya walaupun di ayat ini dikatakan hiya lil ladzina amanu, perhiasan atau pakaian itu Allah ciptakan untuk orang beriman, ini bukan suatu iskal ataupun kejanggalan yang ada dalam Al-Quran. Berarti orang kafir kalau dapat pakaian merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang mungkin kadang-kadang, mungkin kalau kita lihat, kadang-kadang nikmat Allah itu mungkin lebih banyak kepada yang tidak beriman. Makanya di dalam Ali-Imran, dalam surah Al-Imran Allah SWT berfirman, la tahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu itsma walahum azabun muhin. Wahai Muhammad, jangan engkau mengira dan engkau menyangka bahwasanya orang-orang kafir annama numli lahum, bahwasanya orang-orang kafir ini kami berikan mereka tenggang masa hidup ataupun kami berikan mereka kenikmatan hidup.
khairal li anfusihim, bahwasanya itu baik bagi mereka. Tetapi Allah SWT berfirman, innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabum muhin. Kami memberikan mereka tenggang di dunia ini, masa hidup di dunia ini, ataupun nikmat-nikmat dunia ini. Numli, innama numli lahum liyazdadu itsma, agar mereka itu memperbanyak dosa, wa lahum adzabum muhin. Kelak di akhirat mereka mendapatkan azab yang menghinakan atau azab yang pedih. Makanya ini di dalam tafsir Al-Mazhari ini dikatakan, walaupun di ayat ini lilladzina amanu, maka untuk orang-orang kafir itu illa taba'an lil mu'minin. Allah SWT berikan nikmat juga ke orang kafir merupakan rahmat ataupun diikutkan kepada orang-orang mukmin sebagai keberkahan ataupun rahmat Allah Subhanahu wa taala masih adanya orang beriman di atas dunia ini. Tetapi kalau orang kafir yang tidak mau beriman menikmati dunia ini merupakan ibtilaan wastidrajan. Ini merupakan cobaan bagi mereka dan istidraj. Istidraj itu kalau ulama mengatakan yang dikatakan adalah istidraj adalah sesuatu yang nampaknya nikmat padahal di baliknya itu adalah azab. Itu namanya istidraj. Istidraj itu dari kata-kata daroja. Daroja ini bisa juga dia nanti bisa diartikan ataupun dia sedikit lama-lama rupanya tak sadar dia akan dikenai azab. Itu namanya istidraj. Maka bahwasanya perhiasan ataupun pakaian itu Allah SWT berikan kepada orang beriman aslinya dan diberikan kepada orang kafir karena keberkahan orang beriman. Berarti itu maksud daripada ayat tersebut. Kemudian tadi kesimpulan dari tentang orang dibangkitkan kelak di padang mahsyar, maka dari hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan. Di situ ada disebutkan di dalam hadis ini 3. Akan dibangkitkan nanti orang di padang mahsyar hufatan, dalam keadaan tak beralas kaki, uratan, mereka dalam keadaan telanjang, gurlan, kalau yang disunat dia balik lagi nutup. Karena memang di dalam hadis lain dikatakan wasatu ba'atsuna kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian mati. Kalian akan dibangkitkan sesuai keadaan kalian mati. Maka orang-orang yang tak beriman, maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buruk. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka, contohnya tadi tentang orang yang mereka diberikan pakaian dari cahaya, juga akan dipakaikan mahkota. Bahkan Rasulullah SAW ketika di akhir hayat itu mengatakan, "Fama dhannukum billadzi amila bihadza." Rasulullah SAW di akhir hayat hadis Abu Daud. Hadisnya sama dengan tadi riwayat Hakim, cuman kalau di Abu Daud dia dikatakan, "Fama dhannukum billadzi amila bihadza." Kalau orang tuanya saja dikasih kelebihan yang seperti itu, terus bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan anaknya yang menjadi hafiz Quran? Orang tuanya saja yang perantara anaknya jadi hafiz Quran mendapatkan kelebihan begitu, bagaimana lagi dengan keadaan anaknya yang memang menjadi hafiz Quran? Kalau untuk jenis-jenis pakaian yang ada di surga bagi orang-orang beriman itu ada di dalam beberapa ayat. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran. Kalau dilihat di dalam Al-Quran. Contohnya kalau kita buka di dalam surah
Surat Dukhon. Nah, surat Dukhon. Surat Dukhon itu juz 26. Dalam surat Dukhon di situ innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusi wa istabraqim mutaqabilin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mereka akan berada di suatu tempat yang aman di dalam surga dan juga sungai-sungai. Yalbasuna min sundus. Sundus itu diartikan oleh para ahli tafsir adalah sutra yang tipis, wa istabraq, dan sutra yang tebal. Mutaqabilin, mereka saling hadapan. Nah, itu tadi tentang pakaian ahli surga. Kalau di dalam surah Ar-Rahman kalau tak salah. Kalau di dalam surah Ar-Rahman kalau di dalam lupa pula surahnya. Di situ dikatakan bahwasanya mereka diberikan pakaian dari sutra berwarna hijau. Sutra berwarna hijau. Nah. Sutra berwarna hijau. Itulah keadaan orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Terus di tema kita juga di situ membahas tentang makanan yang baik. Makanan yang baik. Memang kalau dari sababun nuzul, ayat ini tadi turun tentang orang yang tawaf ataupun orang yang haji. Pertama tadi orang yang tawaf ketika zaman jahiliyah, mereka ini mengharamkan dan ini adalah pakaian yang kotor yang pernah kami pakai untuk maksiat. Dan juga orang jahiliyah ini mengharamkan pada mereka mengharapkan diri mereka memakan daging dan juga lemak. Maka sebenarnya orang yang ihram itu tidak, maka Allah Subhanahu wa taala katakan orang yang ihram itu tidak diharamkan memakan orang-orang kafir jahiliyah. Kalau kita bahas makanan, maka makanan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pakaian tadi. Makanan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pakaian. Bahkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas permukaan dunia. Apa yang di atas permukaan bumi seluruhnya untuk manusia. Makanya untuk manusia sebenarnya ya makanan itu aslinya Allah SWT ciptakan untuk orang beriman. Dan untuk orang kafir berarti itu hanya sebagai keberkahan dari orang beriman dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kaidah di dalam makanan, kalau kita bahas kitab-kitab fikih, selama makan itu pertama tidak membahayakan, maka dia boleh. Baru kalau untuk hewan, maka hewan laut itu
selama hewan laut tidak keluar dari air, maka itu makanannya halal dan tak perlu disembelih. Kalau untuk hewan yang selain hewan laut, maka ini boleh kecuali yang bertaring dengan yang kukunya tajam. Dan juga harus lewat penyembelihan yang syar'i. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya penyembelihnya orang Islam, kemudian ketika disembelih hewan ini putus 2 urat, yaitu urat pernapasannya dan juga urat pencernaan yang ada di leher. Minimalnya 2 urat. Maka terus kadang-kadang ada orang bertanya, gimana kalau makan, contohnya makan apa? Kemarin saya pernah ditanya, Ustadz gimana hukum makan ulat? Katanya lagi rame orang makan ulat, katanya karena mengandung protein yang banyak. Ya. Makanya saya tanya balik ke kawan itu. Terus kalau ulat, cara nyembelihnya gimana? Cara nyembelihnya gimana? Karena itu tadi, selain hewan laut, maka kaidahnya itu tadi harus disembelih oleh orang muslim dan 2 urat putus yang ada di lehernya. Terus kalau ulat gimana cara nyembelihnya? Nah. Jadi itu, memang Allah SWT berikan kita makan apa saja, wala tusrifu. Katanya, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumnya jangan berlebihan. Kalau untuk makanan di akhirat yang ada di surga, Masya Allah banyak kali. Kalau di surah Al-Waqi'ah, wa faqiyatin mimma yatakhayyarun, wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqiyatin mimma yatakhayyarun. Orang ahli surga diberikan buah-buahan, mimma yatakhayyarun, dari buah apa saja yang mereka terserah mau milih apa. Walahmi thayrin mimma yashtahun, dan orang ahli surga ini diberikan daging burung yang dipanggang. Maka kata ulama ahli tafsir, susunan ayat ini kan buah-buahan dulu baru makan daging. Ini berbeda dengan keadaan orang ahli dunia. Biasanya karena orang ahli dunia makan dulu yang kenyang, makan daging, pakai nasi segala macam kenyang dulu, nanti baru terakhir makan buah. Nah, kenapa berbeda di sini? Nah, dikatakan oleh ulama ahli tafsir, hikmah yang ada di balik penyusunan ayat ini, bahwasanya orang ahli surga ini walaupun mereka makan kalau mereka berhenti makan pun bukan karena kenyang, berarti ada dia menikmati nikmat yang lain. Makanya itu kebalikan daripada kebiasaan ahli dunia. Dalam surah Yasin, lahum fiha faqitu wa lahum ma yad'un. Bagi mereka Allah SWT berikan buah-buahan, dan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang mereka minta. Kalau kita kembali ke surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ayat 25 kalau nggak salah. Surah Al-Baqarah ayat 25 dia di halaman 5. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, di halaman 5 paling atas. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka di sini di ayat itu salah satu dikatakan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ketika orang nanti di surga ini mereka akan mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, ini buah-buahan ini adalah buah-buahan yang pernah diberikan kepada kami min qabl, sebelumnya di dunia dulu. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan buah yang sama, yang serupa. Jadi kita nanti kalau mudah-mudahan kita semua masuk surga, mudah-mudahan, amin. Orang yang masuk surga di sana yang jeruk mungkin di dunia ini ada juga di sana. Kalau apel mungkin di dunia ini ada, di sana juga ada.
tetapi namanya apel ataupun bentuknya jeruk. Tapi Rasulullah pernah bercerita kepada sahabat bahwasanya buahan surga ini saya baca di kitab Hayatus Sahabah. Kitab Hayatus Sahabah. Bahwasanya ketika seorang ahli surga menggigit buah surga, maka Allah SWT berikan 70 macam kenikmatan. 70 macam rasa. Sekali gigit. Digigitnya 2 kali. Ada 70 macam nikmat, rasa. Yang mana gigitan kedua ini lebih nikmat dari gigitan pertama. Itu juga gigitan ketiga 70 rasa lagi. Lebih nikmat dari gigitan kedua. Seterusnya. Maka itu tadi. Orang yang di surga kalau dia pun makan bukan karena lapar. Kalau berhenti makan pun dia bukan karena kenyang. Ini keadaan orang di surga. Mereka makan kenapa? Ya pengen nikmat. Berhenti makan kenapa? Berarti ada yang lebih nikmat dari makan. Makanya kalau susunan ayat Al-Waqiah, wa faqiyati mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun in. Setelah makanan di situ disebut tentang bidadari. Baru satu lagi keadaan orang di surga. Orang di surga ini dikatakan muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Mereka bersandar di atas permadani ataupun sofa-sofa ataupun bentuknya sofa yang nikmat. Mungkin bentuknya seperti tempat tidur. Batainuha min istabraq. Dan isi dalam permadani surga ini adalah dari sutra-sutra yang tebal. Jadi empuk dia. Jadi walaupun ada bentuknya yang seperti tempat tidur, tetapi orang ahli surga ini di sana nggak bisa tidur. Dan nggak teringat tidur. Nah, karena memang tidur itu ya ada di dunia ini. Kenapa ahli surga tidak tidur? Orang mereka nikmat kok. Sementara kalau kenapa kita tidur ini? Kita karena capek, lelah, apa semua perlu istirahat. Sementara orang di surga dulu nanti tidak ada capek lagi, tidak ada lelah, bahkan tidak ada sakit, tidak ada tua. Maka orang ahli surga ini nikmat, nikmat, nikmat. Mereka hanya tahu nikmat. Itulah sebagai balasan orang-orang beriman yang ada di dunia. Mungkin kita lanjutkan sedikit lagi di Al-A'raf tadi. Di Al-A'raf itu ada ayat wa nada ashabun nari ashabal jannah. Itu ayat berapa ya? Lima-puluh. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin. Wa nada ashabun nar. Maka penduduk neraka memanggil-manggil ashabal jannah. Memanggil-manggil ahli surga. Di kitab tafsir yang ini katakan ashabal jannah bi asma'ihim wa akhbaruhum bi qarabatihim. Bahkan mereka panggil ahli surga yang mereka yang mereka panggil namanya dan juga sesuai kerabatannya. Kalau saudaraku, abangku, adekku dipanggilnya. Terus mau ngapain dipanggil? An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Coba kalian tuangkan dulu kepada kami sikit saja dari air surga kalian. Aw mimma razaqakumullah. Atau coba tuangkan kepada ataupun lemparkan kepada kami sikit saja dari rezeki Allah yang Allah berikan kepada kalian. Maka jawaban penduduk surga apa? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maka ahli surga mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya makanan dan minuman tersebut kepada orang kafir. Maka penjelasan terhadap ayat ini ada hadis di riwayat Ibnu Abi Dunya. Mengatakan idza dakhulun nara
tatkala orang ahli neraka masuk ke dalam neraka, maka saking lamanya mereka menangis sehingga air mata mereka ini kering. Kemudian air mata mereka kering, keluar nanah. Keluar nanah dari mata mereka, saking tak ada lagi air mata yang keluar. Fataqulu lahumul khazanah. Maka penjaga neraka berkata kepada mereka, ya ma'syarul ashqiya, wahai orang-orang yang celaka, kumpulan orang-orang yang celaka. Taraktumul buka'a fid dunya. Kalian dulu meninggalkan menangis di dunia. Maksudnya kalian dulu senang-senang lupa akhirat. Hal tajiduna al-yawma man tastaghitsuna bihi. Apakah sekarang di hari ini kalian bisa mendapati orang yang bisa menolong kalian? Maka mereka kan memanggil-manggil, ya ma'syarul aba wal ummahat wal aulad. Maka mereka panggil satu-satu, wahai bapakku, mamaku, anakku, kharajna minal quburi atoshan, kami dulu dibangkitkan dari kubur dalam keadaan haus, wa kunna tulal mauqif, kami pun telah diberhentikan di padang mahsyar keadaan atoshan, keadaan haus juga. Wa nahnul yauma atoshun, hari ini juga kami masuk neraka, kami juga haus. Fa'afidu alaina minal ma, cobalah kalian tuangkan kepada kami sedikit saja dari air surga. Au mimma razaqakumullah, ataupun tuangkan atau lemparkan dulu sedikit dari rezeki atau buah-buahan yang Allah berikan kepada kalian di surga. Fa yad'una arba'ina la yujibuhum, bahkan mereka sampai memanggil 40 orang tidak menjawab. Kemudian summa yujibum, kemudian ada orang menjawab satu, antum makithun. Antum makithun. Orang yang menjawab itu bilang, yaudah kalian tetap aja di tempat kalian. Fa yata'ayyasuna min kulli khair. Maka orang neraka itu pun mereka putus asa dari kebaikan. Tak ada harapan lagi orang itu. Kalau dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan yunadi rajuluhu fayaqulu ya akhi. Riwayat Ibnu Abbas katakan seorang lelaki memanggil saudaranya. Dia katakan, ya akhi, wahai saudaraku, agisni, tolonglah aku. Fa inni qad ukhriktu, aku ini telah terbakar. Fayaqulu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan makanan dan minuman surga ini untuk orang-orang kafir. Jadi mungkin inilah yang bisa saya bacakan, walaupun berantakan dan kacau, mohon maaf. Karena pertama pengalaman perdana ngisi Zoom dan masih tak tahu gimana cara menggunakan Zoom, mohon dimaafkan. Maaf enggak? Halo? Insyaallah maafkan Ustaz. Dimaafkan Ustaz. Ada tanya jawab katanya? Iya, ada. Ada yang mau bertanya? Kepada semuanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz tadi terkait penjelasan. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Mungkin dari pengurus ada yang mau ditanya terkait materi, karena saya mendengar sangat
luar biasa atas apa yang pemateri sampaikan pada malam hari ini. Mana ada yang tanya? Ya, izin bertanya ya Ustadz. Ya. Oke. Ini tentang makanan Ustadz. Jadi saya itu ada 2 agama Ustadz. Karena orang tua saya salah satunya mu'alaf. Ya. Jadi kadang saya bingung Ustadz kalau misalnya pas pulang kampung atau ketika mereka membontotkan makanan itu makanannya gimana. Selain itu juga di sini tinggalnya deket sama orang-orang yang non Muslim, banyak orang Chinese juga di sini. Mereka juga kadang sering makanan gitu. Jadi kalau mereka bilang selalu ini halal gitu, tapi kan kadang saya ngerasa ya gimana ya sama alat masaknya atau ya peralatan masakannya gitulah. Khawatirnya mereka menggunakan untuk makanan mereka juga gitulah. Jadi itu bagaimana ya Ustadz baiknya ketika kita dihadapkan seperti itu. Sedangkan kita nggak tahu bagaimana mereka sehariannya di rumah, makanannya seperti apa, alat masaknya juga gimana. Itu Ustadz, kembalikan. Mana langsung jawab apa gimana moderator? Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Jadi tadi tentang makanan dari orang non-muslim. Pertanyaannya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau ada sebenarnya itu dikutip dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Di situ dikutip tentang Rasulullah SAW pernah diberikan keju dari daerah Syam. Rasulullah SAW nggak tanya-tanya, ya dimakan Rasulullah. Padahal tidak jarang di Syam itu orang kalau buat keju itu dari lemak yang tidak halal katanya. Ataupun khinzir. Nah, maka di situ ada satu kaidah yang penting dikatakan ulama. Maka sesuatu itu kembali kepada hukum asalnya. Nah, seperti itu tadi berarti kejadian tadi. Kalau memang kira-kira itu makanan yang mereka beli, ya nggak apa-apa dimakan. Nah, karena umumnya kalau yang dibeli itu adalah halal. Kalau yang dibeli kan. Tapi memang kalau yang mereka yang buat, yang memang itu permasalahan tadi, masalah wadah. Wadah orang itu kalau memang mereka yang makan ya B2, nah, karena pencuciannya itu perlu khusus. Pencuciannya perlu khusus. Kalau memang kita pastikan mereka makan itu, nah, itu perlu dihati-hatikan. Mana kira-kira masalah menolaknya atau apanya kira-kira? Ya Ustadz, jadi kalau misalnya mereka masak sendiri nih, tetangga Ustadz orang Chinese sering banget kasih makanan memang. Ya. Cuman memang dia masak sendiri. Kalau lihat hukum asalnya ya makanannya memang yang kita tahu memang halal lah untuk kita gitu kan. Cuman kadang ragu gitu. Saya sih kalau ragu saya tinggalin, saya nggak mau makan. Cuman tetap diterima gitu supaya nggak menyakitkan hati beliau juga kan. Gitu. Atau gimana? Atau dikasih ke yang non Muslim juga gitu ya makanannya biar nggak mubazir. Tapi kalau memang kita bisa memperkirakan mereka nggak makan apa tadi B2, nggak apa-apa dimakan.
Karena kalau ayam pun umumnya ayam yang ada di pasar itu ayamnya itu dari orang Muslim. Nah, ayam atau apapun itu umumnya dari orang Muslim. Yang permasalahan itunya wadah mereka kan, karena itu kalau memang dia mengkonsumsi itu perlu pencucian yang khusus. Iya, benar. Ya kalau mau istilahnya dihadiahkan lagi kepada orang lain, ya boleh juga. Ya Ustaz, jelas Ustaz. Terima kasih. Mungkin jawaban yang telah disampaikan dipahami. Ada lagi kira-kira dari peserta yang ingin bertanya terkait makanan atau terkait tentang aurat tadi? Assalamualaikum Ustaz. Silahkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi saya ada menemukan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih karena itu sebaik-baik pakaian kalian, dan gunakanlah ia sebagai kain kafan kalian. Sebaik-baik jalak bagi kalian adalah batu ismid karena akan mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang ingin saya tanyakan, batu ismid itu seperti apa, Ustaz? Batu ismid. Karena sebaik-baik jalak bagi kalian adalah batu ismid karena akan mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu. Ya, terima kasih. Batu ismid itu kalau biasa kalau kita dapat di Indonesia ini itu biasa dari oleh-oleh haji biasanya. Nah, dia celak itu macam bubuk. Bukan celak yang pensil ya. Dia macam bubuk dia nanti. Halo, dengar kan? Iya, Ustaz. Dengar Ustaz. Kalau umumnya di tempat kita ini dapatnya itu di oleh-oleh haji biasanya. Dia kecil bentuknya kayak salep itu, Ustaz ya? Iya, dia nanti di dalamnya itu macam bubuk dia, bubuk yang dipecah-pecahkan dia digiling. Makanya kalau kita di India ataupun di Pakistan, itu kadang-kadang tiap masjid itu ada gilingannya dia. Memang kita giling. Dia nanti macam anak pensil kalau kita tumbuk. Nah, agak macam gitu bentuknya. Ya, makasih, Ustaz. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan. Ingat tadi seperti anak pensil yang ditumbuk halus gitu. Kalau sekarang Ya, gitu dia bentuknya. orang-orang zaman sekarang itu tahunya MS Glow sama Wardah. Jarang tuh tahu sama batu-batu gitu. Tapi ini yang ada lagi kira-kira yang mau tanya. Baru ismid itu bukan alis. Apa namanya? Cewek bilang. Ya, nggak, Ustaz. Dia beda nggak, Ustaz? Kan ada kayak bentuk pensil, Ustaz. Eyeliner kalau nggak salah. Eyeliner namanya. Iya. Ya kadang Ustaz kan kalau misalnya dari oleh-oleh Arab, dia bentuk pensil kecil gitu, Ustaz. Itu termasuk nggak, Ustaz? Batu ismid. Gimana? Kecil, ada kuning gitu, alas pensilnya itu termasuk nggak, Ustaz? Biasa dia kan kalau yang oleh-oleh dari haji itu biasa dia ada yang tempatnya dari besi, itu macam ada lidinya dia colokannya untuk
ngoles ke mata. Biasa gitu, ismit itu. Mana? Moderator. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pas, Ustaz. Pas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pas. Sekolah. Semuanya terkait apa tadi dan baik, mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya menghimbau kembali untuk peserta yang mau disampaikan panitia untuk diisi terlebih dahulu untuk pendataan pengikut di kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, mungkin ini saja materi pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Yunus MA. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan dapat menambah keimanan kita Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah wawasan kita, dan mungkin ada di antara teman-teman kita yang tidak ikut hadir pada malam ini, mungkin kita sharing atas apa yang kita dapat pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada yang telah memberikan materinya. Yang akan dipimpin oleh Ustadz Yunus M. Pada Ustadz, dipersilakan. Doa. Mana moderator? Ya Ustaz, doa Ustaz. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ditutup dengan doa. Ustadz pimpin doa untuk menutup acara kita pada malam ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materi serta doa. Semoga kegiatan malam hari ini mendapat berkah. Baik, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf jika ada salah kata, hilaf kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dan saya kembalikan ke panitia.
Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.